Sejarah dan keutamaan malam Nuzulul Quran. Bulan Ramadan merupakan bulan yang istimewa bagi umat muslim. Salah satunya karena adanya peristiwa bersejarah yang dikenal dengan sebutan Nuzulul Quran. Malam Nuzulul Quran merupakan peristiwa di mana kitab suci Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW melalui malaikat Jibril di Gua Hiro. Peristiwa ini terjadi pada 17 Ramadan 610 Masehi. Lantas, seperti apa sejarah malam Nuzulul Quran? Dan apa saja keistimewaan malam Nuzulul Quran? Tetap tonton video ini hingga akhir agar kalian tidak sesat. Sahabat keramat wali, peristiwa Nuzulul Quran merupakan peristiwa di mana kitab suci Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai wahyu pertama dan tanda dimulainya kenabian Rasulullah SAW. Menurut bahasa, Nuzulul Quran terdiri atas dua kata, yaitu Nuzulul dan Quran. Nuzulul berarti menurunkan sesuatu dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, dan Quran berasal dari kata Al-Quran. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Nuzulul Quran merupakan peristiwa turunnya Al-Quran dari tempat yang tinggi, Lauhil Mahfuz, ke bumi. Turunnya Al-Quran ini diperantarai oleh malaikat Jibril. Hari itu, 17 Ramadan 610 Masehi, Nabi Muhammad SAW yang berusia 40 tahun sedang menyendiri di Gua Hiro. Tiba-tiba, sosok asing dan besar menghampirinya. Sosok tersebut tak lain adalah malaikat Jibril alaihissalam. Nah, dari peristiwa itu, tubuh Rasulullah SAW bergetar karena terkejut dan ketakutan dengan kehadiran malaikat Jibril. Malaikat Jibril pun memeluk Rasulullah yang gemetar itu, kemudian mengucapkan kata Iqra sebanyak 3 kali. Kata Iqra ini memiliki makna bacalah. Rasulullah yang ketakutan pun menjawab, "Aku belum mengenal bacaan." Kemudian, malaikat Jibril pun melanjutkan perkataannya dengan ayat Al-Alaq. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahui. Sahabat keramat wali, surat Al-Alaq ini pun menjadi wahyu pertama sekaligus surat pertama di dalam Al-Quran yang disampaikan kepada Rasulullah SAW. Al-Quran kemudian diturunkan ke bumi secara bertahap selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari, dan menjadi pedoman hidup umat muslim hingga saat ini. Malam Nuzulul Quran yang diperingati setiap 17 Ramadan memiliki 5 keistimewaan. Hal ini yang membuat Nuzulul Quran lebih istimewa dibandingkan malam-malam lainnya. Malam Nuzulul Quran disebut lebih baik daripada malam-malam selama 1000 bulan karena mengerjakan amalan atau beribadah di malam Nuzulul Quran ini nilainya lebih baik daripada ibadah selama 1000 malam. Hal ini disebutkan di Quran, surat Al-Qadr ayat 3. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ayat ini merujuk kepada Lailatul Qadar atau malam kemuliaan, yang merupakan salah satu malam terpenting dalam agama Islam. Malam ini jatuh pada bulan Ramadan dan dianggap sebagai malam di mana Al-Quran pertama kali diturunkan kepada Rasulullah SAW. Malam kemuliaan memiliki keistimewaan yang sangat besar dalam Islam, sehingga ibadah dan amal baik yang dilakukan pada malam itu dianggap memiliki nilai dan pahala yang lebih besar daripada ribuan bulan yang lainnya. Dalam Islam, dianjurkan bagi umat muslim untuk memperbanyak ibadah, doa, zikir, dan amal baik pada malam Lailatul Qadar. Sahabat keramat wali, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Quran surat Ad-Dukhan ayat 3, "Sesungguhnya kami menurunkannya pada malam yang diberkahi, sungguh kamilah yang memberi peringatan." Ayat ini merujuk kepada Lailatul Qadar atau malam kemuliaan yang merupakan malam di mana Al-Quran
pertama kali diturunkan dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia. Allah menyebutkan bahwa malam Lailatul Qadar adalah malam yang diberkahi karena di dalamnya terkandung berkah dan keistimewaan yang luar biasa. Pada malam tersebut, pahala amal ibadah diberikan dengan lipat ganda dan pahala yang sangat besar. Dalam ayat ini, Allah juga menyatakan bahwa Dia sendiri yang memberi peringatan melalui Al-Quran. Al-Quran berfungsi sebagai pedoman hidup dan petunjuk bagi manusia, memberikan peringatan tentang akibat dari perbuatan baik dan buruk, serta memberikan petunjuk tentang cara hidup yang benar dan menyenangkan kepada Allah. Oleh karena itu, Al-Quran disebut sebagai sumber peringatan dan petunjuk bagi manusia. Malam Nuzulul Quran disebut sebagai malam yang istimewa, salah satunya karena para malaikat turun ke bumi, termasuk malaikat Jibril. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Al-Qadr ayat 4. Pada malam itu turun para malaikat dan ruh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Ayat ini menjelaskan bahwa pada malam tersebut para malaikat turun ke bumi dengan izin Allah. Mereka turun untuk melaksanakan berbagai tugas dan kegiatan yang ditugaskan oleh Allah. Selain para malaikat, ayat tersebut juga menyebutkan turunnya ruh, yang dalam konteks ini merujuk kepada malaikat Jibril atau Gabriel, yang memiliki peran penting dalam proses penyampaian wahyu kepada para nabi. Malaikat Jibril adalah malaikat yang bertugas untuk menyampaikan wahyu Allah kepada para nabi, termasuk Rasulullah Muhammad SAW. Jadi ayat ini menggambarkan bagaimana malam Lailatul Qadar menjadi malam yang istimewa, karena pada malam itu para malaikat dan malaikat Jibril pun turun ke bumi dengan izin Allah untuk menjalankan tugas-tugas yang diperintahkan kepada mereka dalam mengatur berbagai urusan dunia. Sahabat keramat wali, bagi mereka yang menghidupkan malam Nuzulul Quran akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksud dari menghidupkan yaitu melakukan ibadah atau amalan-amalan dengan mengharapkan ampunannya, seperti yang diriwayatkan Bukhari. Barang siapa melaksanakan sholat pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari. Maksud dari hadis ini bahwa jika seseorang melaksanakan sholat pada malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan kepada Allah dan harapan akan pahalanya, maka dosa-dosa yang telah dilakukan sebelumnya akan diampuni oleh Allah. Ini menunjukkan bahwa ibadah pada malam Lailatul Qadar memiliki keutamaan yang sangat besar di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, hadis ini menegaskan pentingnya memperbanyak ibadah pada malam Lailatul Qadar, karena ibadah tersebut merupakan kesempatan untuk mendapatkan ampunan dari dosa-dosa yang telah dilakukan sebelumnya, serta mendapatkan pahala yang besar dari Allah. Oleh karena itu, umat Islam dianjurkan untuk memanfaatkan malam Lailatul Qadar dengan melakukan ibadah seperti sholat, zikir, membaca Al-Quran, dan berdoa agar mendapatkan ampunan dan pahala yang melimpah dari Allah. Sahabat keramat wali, keistimewaan malam Nuzulul Quran lainnya adalah dicatatnya takdir tahunan kita. Takdir yang dimaksud meliputi rezeki, untung, mati, dan lain sebagainya. Dengan memperbanyak amalan dan ibadah di malam Nuzulul Quran, diharapkan mendapatkan takdir tahunan yang penuh keberkahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ad-Dukhan ayat 4. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Makna dari ayat ini dapat diinterpretasikan sebagai berikut. Malam Lailatul Qadar dianggap sebagai malam di mana Allah memberikan penjelasan atau memberikan petunjuk yang sangat jelas tentang segala urusan dan takdir yang akan terjadi di dunia. Artinya, pada malam itu Allah memberikan panduan yang sangat rinci dan jelas tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Malam Lailatul Qadar juga disebut sebagai malam yang penuh hikmah. Hal ini menggambarkan bahwa apapun yang terjadi pada malam tersebut termasuk keputusan Allah terhadap takdir manusia.
memiliki kebijaksanaan dan hikmah yang mendalam di baliknya. Segala tindakan dan keputusan Allah pada malam itu dianggap sebagai ekspresi dari hikmahnya yang sempurna. Sahabat keramat wali, dengan demikian, ayat ini menegaskan pentingnya malam Lailatul Qadar dalam Islam. Karena pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah oleh Allah dan merupakan malam yang sangat istimewa bagi umat muslim untuk memperbanyak ibadah, berdoa, dan memohon ampunan. Itulah asal-usul malam nuzulul Quran, peristiwa di mana Al-Quran pertama kali diturunkan ke bumi beserta keistimewaannya. Semoga ibadah kita dilancarkan dan semoga bermanfaat. Wallahu a'lamu bishawab.